Pertama kita akan ngobrolin tentang bonding, so bond with the best. Artinya setelah hari ini dokter bisa memilih mana sih bonding yang the best untuk situasi yang dokter hadapi di klinik. Karena kita tidak selalu sama, jadi mari kita lihat. Apa sih yang akan kita dapat hari ini? Kita akan kenalan sama bonding generasi 8, mengetahui fitur bonding generasi 8, dan akan ngobrolin sedikit banyak tentang kasus-kasus. Nah, kita akan punya banyak pertanyaan di awal, lalu kita akan jawab di akhir, jadi please participate. Nah, ini pertanyaan pertama. Ketika dengar kata bonding, apa sih yang terbesit di pikiran dokter? Dokter boleh jawab di polling berikut. Apakah ketika dokter mendengar kata bonding itu rasa-rasanya itu adalah reaksi kimiawi yang kompleks, atau dokter merasa itu adalah prosedur yang ribet, kemudian teknik sensitif, atau yang terakhir, kalau ngomongin bonding, menurut saya bonding itu tuh adalah barang mahal, mewah gitu ya di klinik. Silakan dok dijawab. Oke. Ini diajakin mikir nih sore-sore ya. Oke, 10 detik lagi. Silakan menjawab menurut dokter ketika ngobrolin bonding. Mana sih yang paling berkaitan sama dokter? Apakah dia menurut dokter itu reaksi kimia yang kompleks, prosedurnya ribet, teknik sensitif, atau costly? Oke, karena udah nggak ada yang menjawab, saya akan mengakhirinya dan share the result. Jadi menurut kebanyakan dokter, ketika mendengar kata bonding, yang terbesit adalah reaksi kimianya kompleks, betul. Yang kedua adalah teknik sensitif. Itu juga betul. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang paling disebelin berurusan dengan bonding? Silakan jawab di polling berikut. Kalau dokter sedang berurusan bonding, mana sih yang paling dokter sebelin? Kadang-kadang ada warna kuning-kuningnya. Yang kedua, mudah menguap atau mengeras. Yang ketiga, sebentar tambalan lepas. Yang keempat adalah prosedur lama dan repot. Mana nih dok yang paling sebel? Oke. Masih ada waktu untuk menjawab, silakan. Baik, karena sudah tidak ada yang menjawab, kita akan share ya dok. Oke, rasa-rasanya hampir semua mengiyakan bahwa 4 hal ini adalah momok bagi dokter yang berhubungan dengan bonding. Itu kadang warnanya kuning, kadang mudah menguap, kadang mengeras, kemudian sebentar tambalan lepas. Prosedurnya lama dan repot. Ya, semua udah setuju ya dok yang itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, selain restorasi direct, biasanya dokter pakai bonding itu untuk apa lagi? 1, repair case. Yang kedua, immediate dentin sealing. Yang ketiga, hypersensitif. Atau yang keempat, sementasi resin. Baik dok, sepertinya udah banyak yang jawab. Kebanyakan dokter menggunakan bonding sebagai repair case. Kemudian yang kedua untuk immediate dentin sealing. Yang
ketiga untuk sementasi resin, yang terakhir untuk kasus gigi hipersensitif. Nah, yang keempat adalah fitur apa yang bisa bantu dokter dalam tahapan bonding. Apakah fitur indikator warna akan membantu dokter? Kalau misalnya ini dokter nih bisa bikin bonding sendiri nih, fitur apa yang akan bisa bantu dokter? Apakah fitur frosting di mana permukaannya sedikit kasar sehingga waktu aplikasi nggak licin? Kemudian yang ketiga, konsistensi yang encer, jadi penetrasinya cepat gitu ya. Yang keempat adalah prosedurnya cepat, waktu tunggunya singkat, jadi jangan lama-lama. Mana sih yang bakal dokter pakai nih, apa yang akan dokter formulasikan jika dokter punya perusahaan bonding, dokter punya kuasa untuk bikin ramuan bonding. Oke. Bagi yang dokter baru masuk, terima kasih atas partisipasinya, Dok. Kita udah nyampe di pertanyaan keempat. Kita lagi ngobrolin tentang situasi-situasi di klinik. Oke, kita tutup pollingnya. Wow. Oh, ternyata kebanyakan dokter mengatakan bahwa prosedur yang cepat dan waktu tunggu yang singkat itu adalah salah satu kunci utama kalau kita pengen punya bonding gitu ya, Dok. Selanjutnya yang kelima, berapa sih harga bonding per aplikasi yang menurut dokter terjangkau? Menurut dokter ya, jadi bukan menurut society. Oke. Apakah kurang dari 5.000 itu termasuk terjangkau? Atau mungkin 8.000 oke lah, 9.000, well that's fine. Satu kali oles aja. Ya satu kali oles 14.000 boleh deh, tapi kalau lebih dari 14.000 itu agak mahal sih. Mana yang menurut dokter tuh affordable, yang pas gitu ya, Dok? Oke, ini udah banyak banget yang jawab. Oke, very interesting. Baik. Kebanyakan dokter mengatakan bahwa range harga 5.000 sampai 10.000 merupakan harga yang masuk akal untuk dokter per aplikasi dalam menggunakan bonding. Well, that's all. That's all the questions. Okay, thank you so much for your participation. You are doing great so far, dokter. Jadi setelah pertanyaan ini mungkin dokter bisa tahu nih mana yang dokter butuhkan dalam dunia perbondingan. Oke. Kita akan ngobrolin tentang bonding dari generasi ke generasi, dari generasi 5, 6, 7, dan 8. Saya yakin di sini banyak dokter yang lebih ngerti ya, Dok, tapi kita akan rangkum sedikit supaya sederhana gitu ya, Dok. Kenapa saya nggak ngomongin dari generasi 1, too far, too long. Jadi kita sederhanakan aja, Dok, generasi 5 sampai generasi 8. Nah, generasi 5 ini saya masih pakai nih, Dok, waktu koas nih. Jadi kita pakai ETSA dulu, semuanya di ETSA, baru dikasih adhesif atau bonding. Itu disebut generasi 5, di mana ETSA itu wajib gitu ya, Dok. Kalau generasi 6, ini saya juga sempat pakai nih. Jadi di mana ETSA dan primer itu jadi satu tanpa dibilas, lalu dikeringkan, diberikan bonding. Jadi 2 tahap gitu ya, Dok. Kalau generasi 7 kita punya G-bond, GC mulai punya bonding tuh generasi 7 ya, Dok, di mana ETSA, primer, dan adhesif jadi satu botol, satu tahap, tanpa bilas, tanpa pengeringan dan sebagainya, lalu di-curing. Begitu juga dengan generasi 8, dengan ETSA, primer, dan adhesif. Kemudian prosedur bonding, tadi udah dijelasin ya, Dok, kalau generasi 5, 2 tahap. Satu prosedur ETSA, jadi di ETSA, bilas, keringkan, bonding gitu ya. Kalau generasi 6 juga 2 tahap, priming, keringkan, bonding. Generasi 7 1 tahap saja, generasi 8 juga begitu. Lalu untuk urusan pengetsaan, generasi 5 itu wajib di ETSA atau total etch. Generasi 6 self etch, artinya dia pengetsaan pribadi, pengetsaan mandiri maksudnya. Generasi 7 pada dasarnya generasi 7 adalah self etch, jadi dia mengetsa sendiri gitu ya, Dok.
Tapi pada sebuah penelitian menyatakan bahwa pengecapan pada enamel dapat meningkatkan kekuatan bonding. Oleh karenanya pada generasi 7 boleh nih kita lakukan pengecapan hanya pada bagian enamel. Nah, di generasi 8, dokter nggak usah banyak pusing mikirin tentang pengecaan. Dokter bisa melakukan semua cara pengecaan. Jadi kalau dokter di satu klinik dipakai beberapa orang, ada nih biasanya kalau yang lebih senior dia lebih seneng total edge karena mantep gitu ya dok. Dia bikin pokoknya micropitch sebesar-besarnya gitu untuk bikin resin tag sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya gitu kan. Mungkin tapi kalau misalnya kita ikutin perkembangan zaman, mungkin kita lebih ke oke lah kita bikin satu step aja biar cepat. Nah, kalau kita ngomongin bonding, hal yang paling sulit dalam bonding adalah membonding dentin. Kenapa? Karena dentin itu memiliki banyak bahan-bahan organik. Dia juga punya cairan dentil atau dentinal fluid, di mana itu sangat apa ya dok, hal yang kritikal. Nah, kita juga perlu memahami jika tubulis dentinalis itu ukurannya berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya semakin koronal, ukuran dentinal tubulnya semakin kecil, semakin ke pulpa, dia akan semakin lebar. Begitu pula di bagian servikal. Di servikal dia lebih kecil, kemudian tergantung juga dengan potongan bevel preparasi yang kita lakukan. Nah, hubungannya apa dengan bonding? Ketika kita mau bonding, yang kita lakukan adalah membangun dam. Membangun dam, ketika kita membangun dam, kita akan membangun dam dengan konkret, bukan dengan sponge. Kita akan membangun dam dengan cor-coran gitu ya dok, bukan dengan sponge. Karena apa? Ya sama aja sih kalau pakai sponge berarti ngerembes dong. Kalau kita bangun dam pakai kita sumpelin kain gitu ya, itu juga ngerembes kan dok. Oleh karenanya kita pengen nih kalau kita membuat bonding, kita melapiskan bonding, kita melakukan prosedur bonding, bonding itu harus tahan air. Karena kita paham bahwa setiap tubulis dentinalis mengandung cairan tubulis, dentinal fluid, cairan dentin. Nah, ada banyak penelitian yang menjelaskan mengenai hema. Kita juga campaigning untuk menggunakan bonding bebas hema. Kenapa? Ini adalah merupakan monomer resin yang padahal pada dasarnya itu sangat advantageous. Jadi dia bermanfaat juga. Hema ini digunakan dulu karena kemampuannya untuk beradaptasi pada dinding kavitas yang baik. Dia juga bisa mengembalikan kolagen yang kolaps, terutama pada kasus pengecapan yang over drying. Namun kesini hema ini diteliti bahwa disadvantage karena kemampuannya dia mengikat air. Sebuah penelitian dari Universitas Erlangga menyatakan bahwa kekuatan ikatan pada bonding yang mengandung hema itu lebih lemah dibandingkan bonding yang bebas hema. Jadi ada perbedaan. Kenapa? Karena pada penjelasan berikutnya, jadi ada beberapa juga artikel yang menjelaskan bahwa si hema ini dapat uptake water yang sangat banyak. Jadi dia bisa menyerap air bahkan ketika dia dalam bentuk polimer. Ketika polimernya udah rantai sempurna gitu ya. Hema dapat menyimpan air pada permukaan dan bisa bisa merusak komposit yang ada di atas. Walau yang sangat baik karena dia kalah dengan peningkatan intake water atau absorpsi air mengakibatkan penurunan sifat mekanis dari bonding itu sendiri sehingga mengalami degradasi dari waktu ke waktu. Oleh karenanya bahwa an alternative monomer memasukkan tekna saya sedang seminar izinnya. Nah, sebuah penelitian sederhana memasukkan polimer tekma dan polimer hema
dan merendam 2 resin itu pada air selama 2 minggu. Percobaan itu setelah 2 minggu, tekma tetap kuat atau tetap keras, sedangkan hema mengalami kelembekan. Nah, dokter bisa bayangin ketika kita bisa bikin tanggul di bonding dan tanggul itu tuh lembek, apa yang terjadi kira-kira dengan resin yang di atasnya. Nah, kita bisa berasumsi bahwa resin di atasnya juga mengalami kerusakan atau debonding atau pelepasan. Oleh karenanya, hema tidak lagi digunakan di GC sebagai bahan campuran bonding. Nah, saya coba nyari-nyari nih, dokter mana sih bonding yang mengandung hema. Hema ini tidak hanya berbahaya karena kandungannya, tapi juga persentasenya. Semakin besar persentase hema, itu juga semakin besar kemungkinan degradasi pada bondingnya. Nah, ini adalah beberapa bonding yang mengandung hema. Ada single, dokter bisa cari, kalau dokter menemukan bonding dokter mengandung bahan tersebut, maybe you have to change your mind next time ya dok. Nah, ini penelitian 2014 tentang top 10 bonding agent ya dok. 10 terbaik bonding agent berdasarkan rata kegagalan tahunan terendah, Gibbon menempati urutan pertama dengan kegagalan 1,3 kasus per tahun dari 100 tumpatan. Nah, karena keberhasilan tersebut, teknologi free hema diterapkan pada semua bonding GC. Jadi apapun brand bonding dari GC yang dokter punya, itu sudah free hema. Selanjutnya kita akan ngobrolin tentang G-Premio Bond atau generasi 8 lebih spesifik. Generasi 8 sih, apa sih yang membedakan generasi 8 dengan generasi yang lainnya? Generasi yang 8 ini salah satunya yang tadi kita bahas bahwa dia bisa semua etching mode. Yang kedua adalah dia punya fungsional monomer yang bisa menempel pada substrat yang berbeda gitu ya. Ada bahan format MDP, MDTP. 3 bahan tersebut sangat populer di dunia adhesi, terutama MDP karena kemampuannya menempel pada enamel, dentin, zirconia, alumina, dan non-precious metal. Untuk format itu juga ada di G-Premio Bond karena dia memiliki adhesi yang baik pada enamel dan dentin. Juga ada namanya MDTP yang bisa melakukan ikatan yang baik dengan precious metal. Nah, kita lihat pada grafik berikut kekuatan ikatan dengan enamel dan dentin. Biasanya pada banyak adhesi diketahui pelekatan pada enamel jauh lebih tinggi dan sangat rendah di dentin. Nah, pada G-Premio Bond, walaupun ada perbedaan, keduanya tidak signifikan alat untuk ikatan antara enamel dengan dan dengan bahan bonding. Adalah kekuatan ikatan dengan berbagai substrat, dengan seed, porselen, imek, kemudian zirconia, titanium alloy, dan itu bonusnya apa sih fiturnya yang ada di bonding generasi 8? Bonding 8 sadar atau tidak aman tanpa post-op sensitivity. Jadi karena dia jadi nyaman untuk pasien ya dok, karena kemampuannya penetrasi yang dalam pada tubuh dentinalis sehingga pasien tidak mengalami post-operation sensitivity. Kemudian ada juga nih yang salah satu juga yang penting adalah low film thickness. Kalau dokter tadi ngeliat bahwa ini marginnya kelihatan nih, kadang marginnya tampak kuning nih, mungkin salah satunya diakibatkan oleh ketebalan bonding yang cukup tebal sehingga marginnya tampak berbatas. Kalau di G-Premio Bond generasi 8 yang kita punya, kita memiliki film thickness yang sangat tipis yaitu 3 mikron, salah satu tertipis di dunia perbondingan ya dok. You can find it on Google, you can find it in any article. Mostly bonding memiliki film thickness di atas 10 mikron. Nah, apa hubungannya? Ketika filmnya tipis, maka dia akan semakin kuat. Dia semakin estetis. Selain itu, dia juga bebas hema. Jadi, G-Premio Bond lebih awet dibandingkan bahan-bahan bonding yang mengandung hema. Nah, ini adalah
penjelasan adhesive layer thickness. Jadi ketebalan bonding itu menyebabkan apa sih? Ini Dainsplay pernah menjelaskan bahwa kalau bondingnya tebal itu dapat menyebabkan translucent area pada area radiograf, sehingga kita bisa saja salah diagnosa sebagai void atau gap atau secondary karies, sehingga kita bisa saja kita melakukan keputusan yang tidak tepat dengan mengganti tambalan. Adhesif yang tebal juga dapat mengubah geometri dari crown prep, sehingga nanti crownnya tidak fit, kemudian pasien juga tidak discomfort gitu ya. Ini conclusion ya dok, ada sebuah jurnal menyatakan bahwa kita selalu pengen bonding yang sukses gitu ya. Kita pengen melakukan restorasi resin yang sukses, tapi sering kita lupakan bahwa salah satu yang memiliki dampak yang besar adalah film thickness dari bonding. Jadi sekarang kita perlu tahu nih film thickness dari bonding itu gimana sih? Nah, ini ada tabel. Tabel ini menjelaskan berapa sih film thickness dari dua tipe bonding, yaitu OptiBond dan Scotch-Bond, di banyak area yang berbeda. Ada yang area rim, ada yang area seperempat atas, tengah, di bawah, atau pada angle pada lantai pulpa, atau di tengah lantai pulpanya. Nah, itu pun sudah berbeda gitu dok. Jadi beda tempat, beda layer thickness-nya. Nah, saya coba merangkumkan seberapa sih besar layer thickness pada beberapa tipe adhesif. Ada Durabond, Bond Universal, Hyperbond, Hyperbond Ultra, iBond Universal, dan seperti yang dokter ketahui, mostly di atas 10 mikron, plus minus standar deviasi 4, 6, 4, 7, dan lain. Jadi bisa lebih gitu ya dok. Oke. Fiturnya, bonusnya apa sih kalau dokter punya G Premium Bond generasi 8? Yang pertama invisible. Jadi dia fitur sifat di mana kalau teraplikasi top bottle. Top bottle ini adalah fitur di mana dokter bisa buka dan tutup dengan sekali klik. Kadang sebel ya dok kalau kita harus kayak bukanya muter. Apalagi apa ya namanya, kalau bonding kan sensitif banget nih, kalau kita nutup nggak rapat aja besoknya bisa gumpal gitu kan dok, solvennya udah nguap kemana-mana. Kemudian yang terakhir adalah bonus feature-nya adalah ada dalam satu kali aplikasi, jadi itu hanya 1 juta per aplikasi, itu cuma 4.000 dok. Jadi kalau dokter jawab, oke, tadi mostly jawab bonding murah tuh terjangkau 5.000 sampai 10.000, dokter bisa bonding 2 kali. 2 or less, which is not necessary, but still it's affordable. Jadi dipikirin deh dok sama si GC, bahkan supaya GC tuh juga mikir loh kayak gimana ya supaya bonding yang kita punya tuh nggak gampang nguap, nggak gampang ngeras, bisa awet, bisa dipakai lebih banyak aplikasi gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan botol flip top yang tadi dijelaskan di video. Kemudian kita ngobrolin tentang ETSA. Loh, kalau kita pakai generasi 8 berarti boleh semua tipe pengetsaan, betul. Lalu apa ya bedanya mekanisme di dentin ketika kita melakukan pengetsaan yang berbeda? Ketika kita menggunakan self etch, artinya kita tidak menggunakan etsa, yang kita harapkan terbentuk adalah nano interaction clear plug yang dalam, itu sama dengan semprot angin sekencang-kencangnya sampai tidak ada air yang mengalir atau bonding yang mengalir, baru di cure. Nah, beda ketika kita melakukan
pengedsaan, kita melakukan bonding dengan total edge, di mana kita mengaplikasikan ETSA pada seluruh permukaan preparasi. Yang kita harapkan pada total edge itu adalah membentuk lapisan hybrid. Lapisan hybrid itu dapat terbentuk jika ada mechanical retention, ada resin pack gitu ya, Dok. Namun kita juga harus berhati-hati, pengedsaan dapat mematikan kolagen atau membuat kolagen kolaps, sehingga pada penggunaan total edge yang perlu kita perhatikan adalah setelah pengedsaan, pembilasan jangan dilakukan pengeringan yang terlalu berlebihan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan postoperative sensitivity, pelekatan yang tidak maksimum. Oleh karenanya pada total edge kita tetap harus menerapkan pasca pengedsaan, yaitu tidak terlalu kering gitu ya. Baru kita bisa bonding dengan prosedur yang sama, ABC. Lanjut, kita akan ngobrolin restorasi direct. Kalau kita pakai self edge, kita nggak mikirin tentang ETSA, kita tinggal ABC, apply plus cure. It works all the time. Jadi dokter nggak perlu ragu-ragu menggunakan cara self edge gitu ya, Dok. Apply, nggak usah nunggu lama-lama 10 detik. Kenapa? Karena penetrasinya cepat, karena cair, encer. Jadi mudah masuk, film thickness-nya tipis gitu ya, Dok. Blast itu artinya semprot. Semprotnya pakai apa? Pakai angin. Maksimum air shearing yang dokter punya. Kalau dokter punya semprotan angin yang maksimum yang ada di shearing dokter, nah bolehlah pakai. Selama 5 detik. Lalu di cure. Cure-nya berapa lama? Cure-nya bergantung pada LED yang dokter pakai. Dokter kalau punya 20 detik, kalau misalnya pakai high power LED bisa saja 5 detik. Jadi bergantung pada intensitas dari curing light cure dokter. Kalau dokter memilih untuk menggunakan ETSA, maka pengedsaan harus dilakukan 10-15 detik, lalu dibilas, lalu dikeringkan, jangan terlalu kering, jangan terlalu frosty, jangan terlalu chalky, jangan terlalu chalky, yang putih banget gitu, jangan. Tanda-tanda kolagennya kolaps ya, Dok. Jadi keringkan, baru kita bonding. Untuk repair case, yang pertama tentu kita perlu mengasarkan permukaan, aplikasikan G multiprimer, terutama pada area misalnya porselen gitu ya. Porselen butuh makanya porselen harus silan. Setelahnya keringkan, baru di-apply bondingnya selama 10 detik, disemprot secara maksimal selama 5 detik, semprot angin ya, Dok, lalu di-curing. Nah, kenapa direkomendasikan menggunakan silen yang terpisah? Kalau dokter pernah mendengar, oh ini udah ada silennya kok, Dok, udah bisa nih langsung dipakai buat repair. Dokter harus berhati-hati karena diketahui bahwa silen yang incorporated sealant into universal adhesive, silen yang ada pada universal adhesive dapat menghasilkan ikatan pada keramik yang tidak durable, dan itu sudah dibuktikan. Sehingga untuk memastikan bahwa adhesi yang lebih durable, yang awet, yang tahan lama, maka G-Premier Bond tidak berisi dengan silen, dan silen itu harus diaplikasikan secara terpisah. Jadi jangan mudah termakan iklan ya, Dok. Dok, ini ada silennya loh, Dok. Ini udah bisa nih langsung diaplikasi tanpa primer. Bisa juga, Dok. Tapi tentu dia tidak tahan lama gitu ya, Dok. Lalu yang terakhir adalah hypersensitive dentin. Ketika kita menemukan kasus hypersensitive dentin, kita punya banyak opsi untuk perawatan ya, Dok. Salah satunya dengan menggunakan bonding. Caranya gimana? Sama persis ketika kita melakukan bonding, apply, blast, cure, hilangkan eksesnya. Kalaupun dokter punya MI varnish itu jauh lebih bagus karena dia mengandung fluoride dan CPP-ACP. Kalau dokter mau yang lebih durable, dokter bisa melakukannya dengan menggunakan Fuji 7. Nah, untuk sementasi restorasi indirect, perlu kita pahami bahwa the best adhesive material itu masih dipegang oleh adhesive resin atau resin yang perlu bonding gitu ya, Dok. Jadi kalau dia perlu bonding, dia tambah kekuatan ikatannya, dan itu adalah salah satu adhesif terkuat. Jadi seperti biasa kita keringkan dulu abutment, kemudian kita lakukan pengedsaan,
apply IBC ya dok, bonding 10 detik, di blast 5 detik secara kuat lalu di curing. Setelah itu baru kita bisa lakukan prosedur sementasi, yaitu dengan mengaplikasikan bahan sementasi pada gigi, protesa maksudnya, kemudian ditekan pelan pada abutment, bisa ditakur atau dihilangkan ekses, lalu di-cure selama 20 detik. Kemudian bersihkan ekses. Oke, this is the end of the presentation. Kita akan masuk ke post-test, tapi kita akan resume dulu nih. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sementara dokter juga bisa menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Hani. Oke, thank you Dr. Yuniar for beautiful presentation. Hari ini kita belajar hal baru tentang bonding. Ada yang namanya tekma, hema, itu apa perbedaannya. Sambil nunggu pertanyaan yang dokter boleh masukkan ke chat, kita mungkin sambil diskusi juga kali ya. Biasanya Dr. Yuniar nih biasa menggunakan bonding apa sih sekarang? Soalnya nih bonding kan ada banyak banget kan ya. Kalau dari zaman saya benar sama kayak Dr. Yuniar, kalau di kuliah dulu ya masih pakai generasi yang lama gitu. Sedangkan seiring berjalannya waktu, bonding itu makin baru dan makin baru gitu. Jadi makin cepat ya. Saya sekarang pakai Solar Ribbon, honestly, di klinik karena kemarin Jibun sempat kosong lama, jadi pakai Solar Ribbon, still good. Reliable. Ini saya mau say hi ke Mbak Tias. Halo Dokter Tias. Han, ini konservasi gigi Jogja yang top juga nih, Mbak Tias. Halo Dokter Yuniar, lagi pulang sudah datang. Jelas. Ini ada pertanyaan juga nih, coba Han bacakan. Ini dari Dokter Evelyn. Kalau pada sandwich restoration nih, Dokter Yuniar bisa langsung tunggu berapa lama, langsung tahu tunggu berapa lama. Mungkin maksudnya habis sandwich kita tunggu berapa lama baru kita aplikasikan komposit gitu. Sepertinya Dokter Yuniar. Oke, thank you Dokter Evelyn. This is very interesting slide. Jadi kalau kita sadar bahwa bonding kita tidak mengandung hema, salah satu cara rescue adalah pakai sandwich gitu ya. Kita sandwich aja deh supaya bondingnya nggak perlu kena dentin, kena enamel aja gitu. That's a very good question. Nah, selama apa kita menunggu si GIC ini untuk diaplikasikan bonding? Kita tunggu sampai dia selesai critical moisture time. Moisture critical time. Jadi waktu di mana dia sangat kritik terhadap kelembaban berapa? Biasanya itu adalah 3 menit 30 detik dari awal pencampuran bahan dok. Jadi setelah 3 menit 30 detik, dokter bisa langsung oles si G-Premiobone-nya di atasnya lalu di lead cure. Jangan salah dok, jadi perlecuran lead cure bisa membantu dokter untuk mengeraskan si GIC-nya juga gitu loh. Jadi itu juga bermanfaat untuk GIC-nya untuk segera keras dan juga bisa melekatkan bonding dengan komposit yang akan diaplikasikan di atasnya. Semoga itu menjawab. Yes. Terima kasih Dokter Yuniar. Semoga menjawab ya Dokter Evelyn. Ya, sandwich. Oh, ada lagi yang bertanya. Dokter Yuniar dari Dokter Komang. Halo Dokter Komang. Dok, izin bertanya, tahapan aplikasi ETSA dan bonding pada tindakan pulp capping darah dengan kalsium lead cure
Oh, mungkin kayak calcium hydroxide kan, kayak light cure gitu ya. Dan komposit. Bahkan dengan G-Premium juga misalnya. Oke, ini I think this is very interesting question karena tentu saja bonding G-Premium bond tidak bisa dilekatkan langsung pada kasus pap capping. Tapi kalau dokter sudah melakukan penutupan atau capping pada area terdalam pulpa, dokter bisa mengaplikasikan dengan bonding langsung di atas kalsium hidroksid yang sudah di light cure ya dok. Atau kalau saya ya dok, saya biasanya setelah kalsium hidroksid saya akan tutup glasionomer just in case gitu loh. Jadi supaya kalsium hidroksidnya works well, kemudian adhesi di atasnya ada glasionomer, baru di atasnya saya kasih komposit. But however, kalau dokter senang langsung gitu ya di atasnya komposit, dokter bisa langsung aplikasikan bonding agent di atas kalsium yang sudah di light cure. Kalau Hani gimana biasa sehari-hari kalau capping? Ya, capping. Dituju sih ya, jadi. Nah, capping itu benar Dr. Yuniar bisa alternatifnya dengan cara habis kita kalsiumnya hidroksat yang light cure, kita bisa aplikasiin juga dengan kayak Fuji dengan tunggu. Biasanya tunggu untuk di area mineralisasi, baru terakhir bongkar, bisa juga untuk ganti terakhir, misalnya nggak suka nih pakai Fujinya, bisa juga ganti, tapi bisa aja kita leave it, si Fujinya tinggalin aja di situ, terus langsung atasnya pakai komposit kayak sandwich gitu ya Dr. Yuniar ya. Iya benar, karena menurut pendapat saya pop capping ini gimana ya? Bukan gambling juga, kita tahu prognosisnya gitu ya, tapi tetap saya biasanya kita butuh waktu untuk evaluasi nih, apakah kita akan melakukan definitive restoration atau kita akan evaluasi dulu untuk beberapa waktu, karena kan kita tentu butuh dentinal bridge, kita butuh versi iridentin untuk terbentuk, dan itu biasanya tidak memakan waktu yang cepat. Betul. Gimana Dokter Tia? Sudah benar nggak dok? Mohon izin ikut menjelaskan nih dok. Justru sangat betul sekali dok. Waduh. Saya ikut belajar ya dok. Thank you dok. Oh ini ada dokter nih lagi di jalan juga nih. Dokter hati-hati ya dok di jalan. Dokter Diana ya dok nih. Dok hati-hati dengerin aja nggak usah. Ini ya dok nggak usah berpartisipasi ngeliat. Ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan lagi dari dokter. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ini yang tanya ya dok, kita akan mulai post test. Setelah post test nanti Bu Prisma akan melakukan undian berhadiah. Yeay. Lumayan untuk dokter selama post test, jika dokter ada pertanyaan, dokter boleh sampaikan. Jadi sekarang post testnya akan saya keluarkan. Hang on a second. Nah, ini post testnya ada 3. Silakan dijawab di polling sebagai berikut. Post testnya gampang banget, ada 3. Apa nih yang paling dikhawatirkan ketika kita menggunakan bonding yang mengandung hema? Yang pertama, apakah penetrasinya baik, kolagen kolaps bisa dikembalikan, adaptasinya yang lebih baik, atau terjadi uptake air yang berlebih yang menyebabkan ramalan lepas. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan bonding dengan film thickness yang rendah, maksudnya film thickness yang tipis. Apakah dia akan mudah diaplikasi, waktu tingginya singkat, atau dia kuat, atau dia lebih estetis. Yang terakhir, apakah dokter akan mempertimbangkan untuk pindah ke bonding generasi 8? Dokter bisa pilih apakah mungkin dokter akan segera coba, atau mungkin akan dipertimbangkan dulu deh karena ternyata nyaman juga ya, yang kemarin nggak ada masalah kok, jadi ya nggak usah ganti aja deh. Kembali lagi ke kebutuhan dokter dan kasus yang dokter hadapi di klinik. Sambil mengerjakan, kalau dokter mau mengerjakan dan misalnya ada pertanyaan, dokter boleh kirim di chat kami. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sambil diskusi ya, Han. Yeah. Tadi ada pertanyaan yang sangat menarik ya, Han. Aduh, ini aku punya bonding G-Premium bond, udah tutup flip top, tapi kadang sering gumpal gitu ya, Han. Apa Han tadi kesimpulannya, Han? Apakah dokter pernah ngalamin begitu?
beberapa dari pengalaman beberapa dokter kalau misalnya menggumpal gitu, mungkin kita coba untuk bersihkan, kita cucuk apa ya, dokter ini bilangnya kita bagian situ leher botolnya kita bersihkan dulu, mungkin pakai probe atau pakai sonda, supaya waktu keluarin nggak tiba-tiba keluarnya banyak kayak tadi menurut pengalaman dokter yang sebelumnya. Jadi keluarnya jadi ideal lagi gitu, nggak gumpal-gumpal. Jadi kalau dokter saat ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dengan bonding dokter, dokter perlu ngecek nih apakah ada sumbatan pada leher botol bondingnya gitu ya. Karena ternyata sejawat yang lain ada yang alami nih. Semoga bisa jadi tips yang bisa digunakan ya, Dok. Apalagi Han tadi pertanyaan di sesi pertama yang menurut kita bagus banget itu. Oh, biasanya orang bingung nih, Kak. Blastnya tuh sampai kapan sih? Biasanya kan orang takut nih kalau ngeblast atau kayak tiup kencang, terus tiba-tiba bondingnya hilang semua, dokter ini. Iya, oke. Jadi tadi ada tahapan bonding, salah satunya kita bilang 10, kita harus semprot angin sekencang-kencangnya, tapi takut bondingnya hilang. Oke, kita ulangi lagi ya dok, kalau dokter pakai G-Premio-Bond atau bonding generasi 8, waktu tunggu untuk bahan berpenetrasi itu hanya 10 detik. Setelah 10 detik, dokter bisa semprot angin sekencang-kencangnya selama 5 detik, dan nggak perlu khawatir nggak ada bonding yang tersisa ya dok, karena bondingnya kan udah berpenetrasi, and it doesn't take lot of time. Jadi 10 detik itu adalah waktu yang optimum menurut pabrik, di mana bonding bisa berpenetrasi ke ductus bulis dentinalis. Semprot anginnya sampai apa? Sampai 5 detik, 10 detik, sampai tidak ada terlihat cairan yang mengalir. Itu menunjukkan bahwa tidak ada solvent yang tersisa, sehingga resinnya kondisinya optimum. Yes, Oke. Thank you. Ini ada Oke, kita jawab ya nih. Kita jawab dulu deh post-testnya. Oke, jawab dulu boleh post-test. Ya, baru kita masuk ke pertanyaan. Ini post-testnya apa yang paling dikhawatirkan kita menggunakan bonding Manuhema? Betul, dia bisa berpenetrasi baik, kolagen collapse bisa dikembalikan, adaptasi jauh lebih baik, betul. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah ketika terjadi uptake air yang berlebih sehingga menyebabkan tambalan lepas. Yeay, jawabannya benar. Mostly benar loh. 97% istimewa. Terus yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan jika menggunakan bonding dengan film thickness yang rendah? Nah, ini adalah pertanyaan mengecoh. Ketika kita punya bonding dengan film thickness yang rendah, yang pertama kita mudah aplikasi, jadi dia mudah penetrasi. Yang kedua, sehingga waktu tukunya singkat, betul. Kuat, betul. Dan juga estetis. Jadi sebenarnya ini jawabannya semuanya benar ya dok. Jadi kalau dokter mau jawab apa aja, ini adalah jawaban yang benar. Yang terakhir adalah apakah dokter akan mencoba? Ya, akan segera dicoba. Good, very good. If you want to try the product, Bu Prisma akan give you a voucher yang mungkin dapat membantu dokter untuk mendapatkan produknya. Oke, that's all the presentation. Thank you. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi ya, Han? Yes, Dokter Yuniar, ini ada pertanyaan dari Dokter Melani. Halo Dokter Melani. Ini pertanyaannya, penyimpan G-Premio atau Solarebond apa harus di lemari pendingin atau kayak kulkas gitu, Dokter Yuniar, apa suhu ruangan saja dok? Ini pertanyaan yang bagus juga, karena kita kadang bingung yang mana yang harus disimpan dengan baik. Kalau nggak disimpan dengan baik, cepat banget barang-barang dokter gigi itu tuh gampang rusak gitu, Dokter Yuniar ya. Iya dok, betul. Terima kasih Dokter Melani atas pertanyaannya. Kalau kita melihat di kertas yang kita punya ya dok, dari bungkusnya gitu ya dok, dia selalu punya dia selalu punya cara penyimpanan gitu ya dok. Cara penyimpanannya adalah biasanya di suhu kurang dari 25 derajat Celcius dan di ruangan gelap. Nah, di Indonesia nih rata-rata suhu berapa sih? Kayaknya di sini cukup panas ya. Panas 31 ya, 31 di Jogja. Jadi mungkin lemari pendingin jadi opsi yang bagus juga sih dok. Oh ini ada pertanyaan lagi nih berikutnya. Yes, pertanyaan dari Dokter Nasrullah. Setelah pembilasan ETSA, berarti setelah kita ETSA nih, gimana caranya ngeringin nggak sampai kering itu indikatornya gimana Dokter Yuniar? Indikatornya adalah masih kelihatan shiny. Jadi nggak kelihatan chalky. Kalau chalky gimana sih dok? Kayak putih kapur gitu, dok. Iya. Itu tanda bahwa kita terlalu kering. Sangat-sangat kering gitu ya. Chalky, terutama bagian dentin. Kalau dentin tuh
lebih shine gitu loh dok. Jadi itu tips kalau kita pakai generasi 8 dan kita akan melakukan total age gitu ya. Pertanyaannya lagi nih. Semoga menjawab ya dokter Nasrullah. Pertanyaan lagi dokter Yuniar dari dokter Iren. Bagaimana cara memakai J-Premio sebagai desensitizer ya buat hypersensitive? Yes, untuk hypersensitive. I think this is also a new thing for me ya Han. Jadi ini juga hal yang baru untuk saya karena mostly untuk hypersensitive dentist saya akan pakai MI varnish. Tapi surprisingly setelah saya baca si J-Premio Bond itu ternyata bisa juga loh buat gigi hypersensitive. Caranya sama persis ketika kita mau melakukan bonding pada bonding pada restorasi dok. Jadi ABC saja. Apply, blast, cure. Jadi kita bersihkan, kita nggak perlu nambahkan apa-apa, kita hanya bersihkan, keringkan, kemudian diaplikasikan bondingnya selama 10 detik, kemudian ada blast, dikeringkan dengan angin sekencang-kencangnya sampai tidak ada terlihat cairannya mengalir, lalu di-curing sesuai dengan kapasitas atau intensitas slide ke dokter, 10 detik atau 20 detik, lalu dokter hilangkan area yang tidak terpolimerisis sempurna, misalnya kelihatan warna putih-putih dok, pada pinggir-pinggir misalnya area gingiva atau area enamelnya. That's it. Ya. Biasanya dan kenapa sih J-Premio Bond bisa dipakai untuk desensitizing? Karena dia memiliki filler yang sangat kecil yang bisa masuk ke tubulis dentinalis sehingga diharapkan dia bisa mengurangi rasa sakit akibat gigi sensitif. Ini ada tambahan? Betul sekali dokter Yuniar. Jadi kalau pakai J-Premio ini tuh jadi lebih cepat biasanya. Terus kemudian biasa aplikasinya tuh langsung nyata. Biasanya kayak bisa langsung dites juga ke pasiennya. Kayak misalnya tadinya pakai 3-way dia agak ngilu. Biasanya kalau orang hypersensitif seperti itu. Nanti setelah kita pakein J-Premio, kita bisa tes juga lagi. Maksudnya terakhirnya nih setelah kita recure, kita bisa tes lagi pakai 3-way sealing apakah pasiennya masih merasa ngilu. Kalau misalnya masih, boleh banget ditambahin 1 kali apply lagi. Ingat ya dok, 1 kali apply cuma 4.000, jadi 2 kali apply jadi 8.000. It's not a big deal. Dan pertanyaan lagi nih Han, ini kita ngobrol ya Han. Kalau Hani lebih baik mana nih antara J-Premio Bond dan varnish sebagai desensitizer? Plus minusnya apa Han? Oke, jadi sebenarnya J-Premio dan varnish ini sama-sama bisa buat desen, cuman biasanya kalau J-Premio ini kan langsung, dan kalau misalnya varnish itu biasanya punya fluoride nih, jadi kayaknya biasanya lebih enak dipakainya malam. Kalau misalnya nih pasiennya datang ke kita masih kayak pagi atau siang yang dia nggak bisa untuk kayak ada waktu tunggunya, karena setelah pakai MI varnish kan nggak boleh misalnya buat makan atau buat minum, mungkin kita akan menjadi pilihan J-Premio ini salah satunya sih. Bagaimana menurut Kak Yuniar? Oke, kalau ini datang di kasus pasien, tergantung saya akan praktek gimana. Jadi kalau dipraktekkan semuanya ada barang, saya akan pakai mungkin varnish atau Fuji 7, di mana dia lebih long term dan dia lebih conserve, di mana dia lebih karena dia punya fluoride release, karena dia punya CPP ACP, which is I really love them. Dan juga itu juga sama seperti yang dibilang, instant result gitu loh. Pasiennya udah tiba-tiba udah nggak ngerasa sakit aja. Tapi ketika ada di situasi di mana saya nggak punya bahan, saya cuma punya J-Premio Bond nih, atasan saya nih nggak bisa nih nyediain semua tipe bahan yang saya senengin. Ya udah, I will do the J-Premio hypersensitive desensitizing gitu. Yes. Boleh nggak sih kayak gitu? Kadang-kadang kita harus ngikutin keadaan kan. Ya, tapi kebetulan saya juga punya sih, Dokter Yuniar, kebetulan ini pasien seperti ini, jadi saya cobain dua-duanya sih. Jadi setelah misalnya MI varnish, kebetulan pasiennya mau balik lagi, terus kemudian and then after MI varnish kayak sekitar 1 bulan 2 bulan gitu, aku akan cobain dengan J-Premio juga. Kebetulan punya dua-duanya ya, seperti Dokter Yuniar bilang. Jadi resultnya lebih maksimum lagi gitu sih. Oh gitu, that's a very interesting side ya, karena you also preserve the dentin ya. Terus kita tahu sendiri resin tidak, well, it's conserving but still. Dokter Asri, boleh kita minta PowerPoint-nya, dokter, kita bikin resumenya aja ya dok, kita coba nanti bisa share ke dokter, atau kita akan bikin
yang lebih nyaman karena PowerPoint-nya gede, kita bikin yang lebih sederhana aja ya. Tidak ada pertanyaan lagi, sekarang waktunya kita serahkan acaranya ke Bu Prisma. Yes. Pada Bu Prisma, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat sore dokter. Sore ini kita punya potongan voucher belanja untuk pembelian J-Premio Bond sebesar 100.000. Kita sore ini ada 5 voucher. Kita acak untuk 5 dokter yang dapat voucher. Jadi Bu Prisma, selama tadi kita ada presentasi, udah input semua nama ya dok? Ya. Nah ini ada yang Dokter Mahdiana. Congratulations Dokter Mahdiana. Yang pertama Dokter Mahdiana, voucher kedua ada Dokter Sani Suharli. Oke, congrats Dokter Sani. Yang ketiga ada Dokter Syahbandi. Dokter Syahbandi. Yang keempat ada Dokter Weni Natalia. Congratulations. Dan untuk satu terakhir, Yang terakhir ada Dokter Amelia Tanti. Yeay, dapat apa nih? Ya, untuk 5 dokter kita ada voucher 100.000. Dokter bisa pakai maksimal tanggal 30 September. Untuk penggunaannya bisa langsung chat ke nomor admin. Nanti akan kita share nomornya di chat ya, Dok. Ya. Oke. Kita akan share nomornya di chat supaya untuk bisa dokter-dokter klaim vouchernya. Langsung jangan lupa, takutnya expired vouchernya, jadi bisa langsung dibelanjain. Atau dokter, aduh aku lagi nggak butuh nih, aku mau giveaway sama temenku aja deh. Boleh ya, Han? Boleh. Berbagi silaturahim, dok. Kamu lagi butuh apa nih? Aduh, aku lagi butuh J-Premio, udah aku kasih nih giveaway. Karena aku dermawan gitu ya. Berkah, banyak berkahnya Dokter Yuni. Okay, I think this is all wrap up for the Friday Talk. Thank you so much for your participation, Dok. Kami sangat senang dokter bisa hadir hari ini. Selamat berakhir minggu, sehat selalu, sampai bertemu kita di lain waktu, semoga bermanfaat. Kita tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, have a nice day. Waalaikumsalam. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter semuanya, Dokter Evely, Dokter Sinta, Dokter Nasar. Yang masih butuh nomor telepon admin, tunggu sebentar ya dok, nih nanti akan di chat. Oh udah di chat. Dokter Melawati, hello. Long time no see, thank you for always supporting us. Sukses terus, menyenangkan. Sukses terus. Refreshing lagi. Ya. Buat dokter di Bandung, sehat selalu pokoknya sekeluarga. Amin, sama-sama dok. Thank you, Dokter Weni. Ya. Udah ada nomor teleponnya ya tadi, Hani. Udah nih, silakan yang mau nuker voucher di telepon. And you may free to leave. And sehat selalu, semoga sehat selalu semuanya.